Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu bab elektrokimia, di mana elektrokimia ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sel volta dan elektrolisis. Apakah itu pengertian dari elektrokimia? Elektrokimia adalah suatu sel atau suatu tempat terjadinya aliran elektron yang disebabkan energi kimia menjadi energi listrik atau energi listrik menjadi energi kimia. Oke, sekarang kita bahas yang pertama tentang sel volta. Di mana sel volta ini adalah energi kimia yang berubah menjadi energi listrik. Saya ulangi, sel volta, energi kimia berubah menjadi energi listrik. Yang kedua, elektrodanya ya, kalau disingkat yaitu kepan, ya, kepan. Katoda positif dan anoda negatif. Oke, selanjutnya kita membahas tentang notasi sel ya. Jadi sel volta ini memiliki notasi sel. Apa itu notasi selnya? Notasi selnya adalah anoda garis 1 ion anoda, garis 2 ion katoda, garis 1 katoda. Ya, saya ulangi, anoda, garis 1 ion anoda, garis 2 atau jembatan garam, ini disebut dengan jembatan garam. Ya, kemudian ion katoda, garis 1 katoda. Selanjutnya adalah potensial sel. Potensial sel atau E0 sel. Ya, rumusnya E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Ya, atau E0 sel adalah E0 yang besar dikurang E0 yang kecil. Ini rumusnya. Kemudian masuk kita ke contoh soal. Diketahui potensial elektroda Al3 positif ditambah 3 elektron menghasilkan Al. E0-nya sama dengan negatif 1,66. Yang kedua, Ag positif ditambah elektron menghasilkan Ag. E0-nya sama dengan positif 0,80. Tentukan diagram sel voltanya. Yang pertama, yang kedua, tuliskan reaksi yang terjadi. Dan yang ketiga, tentukan potensial sel tersebut. Jawab. Ya, tentukan diagram sel voltanya. Ya, diagram sel volta itu maksudnya adalah notasi sel. Ya, berarti yang A adalah diagramnya adalah ya anoda, garis 1 ion anoda, garis 2 ion katoda, garis 1 katoda. Nah, sekarang kita lihat yang atas sama yang bawah. Nah, di sini ada negatif 1,66 dan yang Ag adalah positif 0,80. Yang perlu kamu tahu, katoda adalah nilai yang lebih besar. Katoda adalah nilai yang lebih besar. Maka kalau saya tanya dari Al dan Ag, mana yang lebih besar nilai E0-nya? Negatif 1,66 atau positif 0,80? Iya, yang lebih besar adalah positif 0,80. Maka Ag adalah katoda. Dan yang Al adalah anoda. Maka dari sini ya kita buat anoda, anodanya adalah Al. Anoda tanpa ion. Berarti di sini Al garis 1 ion anodanya. Berarti Al3 positif. Lalu garis 2 ion katoda. Katodanya adalah Ag. Maka Ag positif. Garis 1 Ag. Oke, kemudian yang B yang ditanya adalah reaksi yang terjadi. Nah, dari sini kita lihat katoda. Di katoda ada namanya Ag, ya. Di katoda ada namanya Ag. Yang perlu kamu ingat, ya, katoda adalah menangkap elektron.
katoda adalah menangkap elektron, berarti reaksinya tetap. Ag positif ditambah elektron menghasilkan Ag. Ya, sedangkan di anoda adalah melepaskan elektron, berarti yang duluan adalah Al. Al menghasilkan Al3 positif ditambah 3 elektron. Nah, berhubung karena di bawahnya 3, di atasnya masih 1 elektron, maka yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kali 1, supaya elektronnya sama. 3 kali Ag, 3 Ag positif ditambah 3 elektron menghasilkan 3 Ag. Kalau yang bawah Al menghasilkan Al3 positif ditambah 3 elektron. Dari sini elektronnya bisa mati. Nah, maka hasilnya adalah 3 Ag positif ditambah Al menghasilkan 3 Ag ditambah Al3 positif. Oke, kemudian yang C, pertanyaannya tentukan potensial selnya. Potensial sel atau E0 sel. Nah, E0 sel rumusnya adalah E0 katoda dikurang E0 anoda. Nah, kita lihat tadi E0 katodanya adalah positif 0,80 dikurang E0 anodanya negatif 1,66. Maka 0,80 negatif ketemu negatif jadi positif 1,66. Hasilnya adalah 2,46. Oke, kemudian kita akan membahas contoh soal yang kedua. Diketahui data potensial reduksi F2 ditambah 2 elektron menghasilkan 2 F negatif, E0-nya 2,87, Cl2 ditambah 2 elektron menghasilkan 2 Cl negatif, E0-nya 1,36, Br2 tambah 2 elektron menghasilkan 2 Br negatif, E0-nya 1,06, I2 tambah 2 elektron menghasilkan 2 I negatif, E0-nya 0,54. Berdasarkan harga E0, ya, mana yang tidak berlangsung spontan. Ingat, yang tidak berlangsung spontan itu biasanya nilainya negatif. Ya, yang berlangsung tidak spontan E0-nya itu negatif. Ya, ciri-ciri tidak spontan itu E0-nya sama dengan negatif. Oke, ciri-ciri yang kedua. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah unsur-unsur halogen. Ada F, ada Cl, ada Br dan I. Jika kamu bertemu dengan soal yang seperti ini, itu gampang saja, kamu tinggal urutkan unsur-unsur halogen tersebut. Unsur halogen, ya, unsur halogen kalau kita urutkan itu ada F, Cl, Br, I. Ya kan? Unsur halogen itu ada F, Cl, Br, I. Nah, jadi ya, catatannya yang atas bisa mengusir yang bawah. Saya ulangi, yang atas bisa mengusir yang bawah, yang bawah tidak bisa mengusir yang atas. Maka jika yang bawah duluan di reaksi tersebut baru yang atasnya, maka reaksinya tidak spontan. Kita lihat contoh yang A-nya. F2 ditambah NaCl. Di sini ada unsur F, ya, yang halogennya aja yang kita bandingkan. Di sini Cl. Ada F dan Cl, ada F dan Cl, F duluan, F baru Cl, maka reaksinya berlangsung spontan. Kemudian Cl dengan Br, ada Cl dengan Br, Cl yang di atas, ya, maka reaksinya berlangsung spontan. Yang C, Br dengan I, Br dengan I, Br duluan yang di atas, baru I, maka reaksinya spontan. Yang D, Br dan F, Br dan F, Br dan F, Br duluan, padahal Br yang di bawah, maka reaksinya tidak spontan. Yang E, Cl dengan I, Cl dengan I, Cl berada di atas baru I, maka reaksinya spontan. Maka mana yang tidak berlangsung spontan? Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita bahas contoh yang ketiga. Data potensial reduksinya sudah diketahui dari Cl2, Fe3 positif, Fe2 positif, Ag positif, Cu2 positif, dan Al3 positif. Yang ditanya reaksinya yang berlangsung spontan yang mana? Ingat, reaksi yang berlangsung spontan itu yang nilainya positif. Kalau negatif tidak berlangsung spontan. Nah, dari sini ya kita mulai dari notasi selnya dulu. Notasi sel itu
Ya, notasi sel itu adalah anoda, garis 1 ion anoda, garis 2 ion katoda, baru garis 1 katoda. Ya, jadi kalau direaksikan, kalau reaksi, berarti reaksinya adalah anoda ditambah ion katoda menghasilkan ion anoda ditambah katoda. Nah, ini bentuk reaksinya. Ya, dari sini kita beranjak untuk menentukan mana reaksi yang berlangsung spontan, mana yang tidak berlangsung spontan. Oke, nah kita lihat pertama yang A, Cu ditambah Fe2 positif. Cu ditambah Fe2 positif. Ingat di sini mana yang katoda? Iya, yang katoda yang berion ini. Berarti yang katoda adalah Fe. Kita bikin di sini katodanya Fe. Nah, berarti yang anodanya siapa? Anodanya adalah Cu. Sedangkan rumus untuk mencari enol sel itu sama dengan katoda dikurang anoda. Ya, berarti katoda dikurang anoda. Berarti nilai enolnya adalah katodanya adalah Fe, Fe2 positif, negatif 0,44 dikurang anodanya adalah Cu, Cu-nya adalah positif 0,34. Bisa dipastikan negatif 0,44 dikurang 0,34 hasilnya adalah negatif. Karena negatif berarti dia tidak mungkin spontan. Yang B, sekarang Fe sama Cu2 positif. Berarti yang katoda adalah Cu2 positif, yang anoda adalah Fe. Maka nilainya adalah Cu-nya 0,34 dikurang Fe-nya Fe3 positif. Positif 0,70. Nah, ini juga sudah kita bisa pastikan tanpa dihitung nilainya adalah negatif ya, karena negatif berarti tidak spontan. Yang C, Cl negatif tambah Fe. Berarti di sini yang katoda siapa? Yang katoda adalah yang berion, yaitu Cl, dan anodanya adalah Fe. Cl-nya adalah 1,376 dikurang Fe-nya adalah Fe2 positif, negatif 0,44. Nah, ini bisa kita hitung nilainya, hasilnya positif 1,816 ya. Kemudian yang D, ada Cu2 positif dan Ag, dimana katodanya berarti yang berion. Ini katodanya, ini anodanya. Nah, katodanya Cu-nya adalah 0,34 dikurang Ag, Ag-nya 0,80. Nah, ini bisa kita pastikan hasilnya adalah negatif ya, berarti bukan spontan. Nah, yang E katodanya adalah Cu dan anodanya adalah Al. Cu-nya tadi 0,34, Al-nya adalah negatif 1,66. Nah, ini hasilnya positif. Positif berapa? Positif 2,00. Nah, ada dua yang positif, yang C dengan yang E. Nah, kalau ada dua yang positif, maka carilah nilai yang paling besar. Yang paling besar adalah 2,00, maka yang spontan adalah yang E. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita cukupkan sampai sel volta ya. Insya Allah minggu depan kita akan masuk ke elektrolisis. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat grup ataupun japri melalui WA. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.